seorang Roy Suryo dulunya merupakan salah satu pendukung Jokowi dan sekaligus juga merupakan korban dari kebohongan Jokowi itu sendiri. Hal tersebut terungkap saat Roy Suryo diundang di podcast YouTube Deddy Sitorus Official beberapa hari lalu. Roy secara belak-belakan mengungkapkan semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Salah satunya yaitu mengenai mobil SMK yang merupakan kendaraan politik Joko Widodo untuk melangkah menuju ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti cuplikan dari obrolan menarik yang disampaikan oleh Deddy Sitorus bersama narasumbernya, pakar telematika Roy Suryo. Mas Suryo juga pendukung Jokowi, bukan? Iya kan? ikut. Ada gini, pendukung dengan idenya yang luar biasa. Waktu itu kan ada ide mobil SMK. Nah, saya memang awalnya, dari awal itu saya memang membantu adik-adik SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, tapi di bidang TI. Oke. Waktu itu dengan Kang Ono Purbo, dengan Nugroho, dengan Armen Langi, Budi Raharjo, dan lain sebagainya. Nah, karena kita kedekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, waktu itu ada program SMK yang bikin motor. Bu Rini Sumarno. Ya, yang di Kalimantan. Kansen, ya kan? Ya. Kemudian ada SMK mobil. Ya. Nah, Pak Joko Sutrisno waktu itu. Gitu. Nah, beliau kontak saya, Mas, ini bantuin dong, kita lagi bikin kayak gini. Nah, saya makanya lihat waktu itu kebetulan saya kenal juga dengan Pak Kiat Sukiyat. Iya, Nah, kebetulan karena memang waktu itu kan ada 5 pionir gitu ya, atau 5 prototipe. Lah, ada SMK di Kendal, SMK di Borobudur, SMK di Solo, SMK 2 saya lupa mana lagi ya gitu. Tapi yang paling bagus memang yang di Solo. Karena kerja dengan Pak Kiat. Pak Kiat kan profesional, bikin bengkel. Nah, karena saya kenal dengan Pak Kiat juga ngomong, ya udah kita ikut bantu. Tujuan kita sederhana, Mas. Memang untuk mendidik adik-adik itu, untuk mereka supaya punya kerjaan jelas. Kemudian saya memang ya sudah kenal juga dengan Pak FX Rudi, Pak Wali Solo, Pak FX Rudi Adiatmo, ya. Kemudian ya kita sama-sama. Bahkan Mas, ini yang mungkin ya 1-2 orang sudah ngerti, tapi banyak juga yang belum ngerti. Yang sebenarnya real nyetir SMK dari Solo sampai Jakarta ya kami berdua. Sama Pak Jokowi. Enggak, dengan Pak Rudi. Oh, dengan Pak Rudi. Iya, betul. Jokowinya naik pesawat. Dia naik pesawat malah. Ya, tapi Dia sendiri nggak yakin kali mobil itu. tapi kan pemberitaannya kan seolah-olah Jokowi naik mobil itu kan. Ya, emang dia jago sih soal gimmick. Jago. Nggak ada lawan dah. Dan yang nungguin mobil itu di balai uji emisi di Serpong, ya itu ya berdua, Pak Rudi sama saya. Oh. Sampai mobil itu tadinya kan nggak lolos. Terus gimana caranya supaya lolos? Kita catalytic converternya kita ubah karena kan bensin di Indonesia kurang bagus. Sampai itu lolos. Nah, dari situ yang saya kaget, Mas. Begitu itu selesai, ya udah ditinggal gitu aja. Oleh Pak Jokowi. Iya. Lah kan repot ini. Artinya publikasinya sudah bukan gencar. Sampai ke TV nasional yang sekarang viral itu, ya, yang dengan ada pesanan 6.000 unit itu. Ya, yang saya pikirkan bukan cuma itu. Adik-adik yang sudah kita bina, punya harapan untuk bikin mobil rakyat. Ternyata zong kan, Pak Rudi sudah bikin satu unit yang namanya di unit kayak ya mini pabrik gitu lah, yang ada di Solo. Ya, itu juga ternyata kan terus dia nganggur. Ya kan, terus loh ini gimana sih? Ternyata kan hanya dipakai untuk kendaraan politik. Iya, jadi kalau mobil biasa itu untuk naik naik gunung gitu ya. Kalau ini naik jabatan. Pansos. Memang top, artinya top. Ya, itu top. Semua kita terenyuh ya dengan waktu itu ya. Karena itu inovasi lokal. Persis. Ya, dan kita melihat waktu itu juga Pak Jokowi ini kan ya merakyat banget lah. Ya. Dan gini loh, Mas, benar-benar ini baru saya cerita juga ya di podcast ya, saya jarang cerita. Artinya gini, ketika launching itu SMK, itu kan memang saya akui ya, yang namanya Joko Widodo itu pandai betul untuk ahli marketing gimmick ya. Dan memang untuk memainkan tokoh gitu ya. Pintar. Jadi kan waktu itu dia tanya, Mas, ini gimana cerita? Oh, saya cerita gini, supaya ini pantas ceritanya gitu. Itu kan Solo. Kita harus ingatkan masyarakat soal mobil pertama Indonesia itu dari mana. Mobil pertama Indonesia itu memang yang beli adalah Sri Susunan Pakubuwono ke-10 Solo. Oh. Sebelum orang berpikir. Jadi dibangun narasi legendaris. Narasi legendaris ketika tahun 1898 itu ada mobil yang Sri Susunan pesan langsung, dan ini hebatnya Sri Susunan ya. Pesan itu tidak hanya mobil, Mas, tapi sama 2 orang. Satu sopir, satu lagi mekanik. Ya kan zaman dulu kan nggak ngerti kan kayak apa. Sampai mobil itu kereta setan karena bisa jalan sendiri. Dan Sri Susunan itu kemudian benar-benar menjadi, bahkan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Asia Tenggara, itu mobil pertama termasuk di Asia yang didatangkan. Terus yang menarik lagi, kemudian ini memang kata-kata dari Joko Widodo asli. Terus kok nanti kalau Mas Roy yang nyopir gimana gitu ya? Ya karena orang Indonesia, Mas, ini menarik, yang punya Rebues. Rebues itu SIM pertama, itu memang orang Jogja. Oh gitu. Namanya Pak Ponco Pratomo. Itu sejarah ini. Nah, jadi Mas orang Jogja. Saya orang Jogja. Saya buatkan narasinya.
ada gambarnya Sri Sunan, ada gambarnya Benz Python. Yang kebetulan memang hobi saya kan mobil Mercedes. Iya. Dan artinya mobil kuno lah. Kolektor ya. Enggak lah kalau terus ya itu wah dibacakan top banget, itu viral bener cerita itu. Sampai kepada launchingnya itu ada tari-tarian, ada sesaji, ada dimandikan Iya, orang. betul. Terbayang. Iya. Oke, terus ternyata ditinggal. Itu setelah jadi gubernur. Setelah jadi gubernur. Oke. Nggak ada lagi cerita itu. Kapan Mas mulai meninggalkan atau katakanlah tidak percaya sama Jokowi? Sebenarnya masih ketika jadi gubernur tuh, saya masih ada 1-2 kedekatan. Komunikasi. Ya. Komunikasi. Ketika beliau gubernur, kebetulan saya tunjuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga oleh Pak Presiden SBY. Itu ketika kami mau memindahkan Stadion Lebak Bulus. Karena Stadion Lebak Bulus digunakan untuk MRT. Nah, di situ yang viral Mas, sekarang videonya lagi viral nih. Oke. Yang disebut-sebut Roy Suryo itu dulu pernah katanya adiknya Jokowi gitu kan. Saya nganggap dia sebagai kakak gitu. Iya. Ya itu kan unggah-ungguh. Yes. Atau tata sopan kita. Betul. Saya sowan ke Balai Kota. Itu masih dekat. Oke, masih dekat waktu itu. Tapi ketika kemudian kasus itu calon stadionnya waktu itu nggak jadi-jadi, kan sempat JIS itu kan masih lama. Nah, itu mulai. Jadi kan itu sudah pelanggaran. Mulai distrust. Pelanggaran terhadap undang-undang keolahragaan. Nggak tiba-tiba MRT-nya dibangun dan lah kita kan harus bertanggung jawab kepada Jakmania kan. Betul. Stadionnya mau di mana? Ya kan. Di Menteng udah nggak bisa. Betul kan, udah nggak boleh ke sini. Nah, yang dituduh kan kantor Kemenpora. Dituduh kami itu melakukan, ya mungkin dikatakan udah terimalah apalah. Nah, itu. Jadi saya nagih-nagih. Kalau itu memang jagoan urusan. Gitu. Jadi artinya itulah mulai. Oke, dari situ sudah mulai inilah ya. Dan yang menarik ketika berarti itu berapa lama? 2 tahun? Nggak lama lah, itu ya sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Berarti saya lebih lama tertipu. Dan saya sudah benar-benar memisahkan atau nggak sepakat itu ketika tahun 2014. 2014 itu pada saat malam peringatan kemerdekaan, ya, saya pulang dari Rengas Dengklok waktu itu karena kita bikin acara Kemenpora di sana. Itu di kantor Kemenpora, saya mentaskan wayang. Yang wayang itu sekarang sering saya pentaskan. Namanya Petro Jadi Ratu. Ya. Itu marah. Itu lukisannya. Lah ya itu. Petro Jadi Ratu. Saya kadang-kadang bawa wayang. Petro Jadi Ratu. Nah itu kabarnya yang saya dengar marah besar. Terhina. Ya karena simbol-simbol kultural kayak begitu kan sangat dipedulikan oleh. Dia di Petro Jadi Ratu tuh jadi Prabu Wel Kedua Beh, kantong bolong gitu. Dan kita bukti sekarang Mas, kantongnya bolong. Ya toh 17 triliun 11.000 triliun di kantong. Bolong semua kan. Nah, tapi ada yang nggak bolong di mana-mana juga. Nempel. Nah itu ceritanya. Jadi semenjak dari itu memang sudah beda. Ya. Jadi ini kan biar pemirsa tahu juga. Iya. Bahwa kalau mendukung orang itu juga ada batasnya. Ada, meskipun saya dengan orang-orang yang tadi saya sebut dekat ya, kayak Pak FX Rudi. Sampai sekarang kami masih komunikasi interaksi dengan Pak Sukiyat. Yang Pak Sukiyat juga dulu awalnya kan Pak Kiyat yang ngeluh pertama soal SMK itu, Mas kalau ingat atau pemirsa di STV ini ingat, itu dulu kan mobil itu kan namanya Kiyat SMK. Tapi nama Kiyat tiba-tiba dihalin kan. Kita gitu aja. Iya. Karena nggak mau orang lain yang punya branding di situ. Jadi kan ternyata menendang orang dekat itu memang sudah sering. Iya, memang punya karakter sedikit tega, bahkan mungkin agak tega gitu ya. Jangankan orang dekat, menendang ibunya saja mau. Ibu. Saya mau sampai ke sana. Hal-hal yang pribadional walaupun kita tahu, oke lah jangan dulu. Oke, nah saya juga mau bilang sama pemirsa ya. Dulu coba perhatikan saja orang-orang yang dulu berada di belakang Jokowi ya, dia jadi gubernur terus presiden. Sebut saja Mas Hasto Kristianto, malah diadiin penjara kan. Si Reni Sumarno ya, begitu juga nendangnya. Sudirman Said gimana, Anies Baswedan kayak apa kan gitu. Itu adalah deklarator loh ya. Yang naik mobil naik bajainya kan. Betul. Yang bawakan kan Anies waktu itu. Iya, jadi bukan hal yang aneh. Bahkan dulu Pak Prabowo yang setiap hari menghina-hina, melecehkan Pak Jokowi aja bisa memuja-muja sekarang. Tapi ya itulah nggak apa-apa lah. Tapi kan juga kebalikannya. Ya. Anaknya dia kan ganti menghina-hina Prabowo. Masa? Dalam akun Kaskus.